The Shawshank Redemption adalah film drama Amerika Serikat tahun 1994. Film ini diadaptasi dari novel karya Stephen King. Ditulis dan disutradarai oleh Frank Darabont. Film ini dibintangi oleh Tim Robbins sebagai Andy Dufresne, dan Morgan Freeman sebagai Alice Boy Reading atau Red. Dirilis pada tanggal 22 September tahun 1994, film ini dipuji oleh banyak kritikus, namun pendapatan film ini nyaris menyamai anggarannya. Film ini adalah film terbaik sepanjang masa, dilihat dari nilai rating di IMDb. Bahkan mengalahkan rating film The Good Father. Oke, langsung saja kita mulai. ALURNYA. Alurnya. Andy Dufresne duduk di mobil dalam keadaan mabuk dan berniat membunuh istri dan Glenn Quentin selingkuhan istrinya. Mereka sedang asyik-asyik. Tapi niat itu dibatalkan, dan dia pergi meninggalkan mereka yang sedang asyik. Keesokan paginya dua sejoli itu ditemukan mati dalam keadaan penuh luka tembak. Andy dituduh atas pembunuhan dua sejoli itu. Karena polisi menemukan bukti berupa pecahan botol minuman Andy dan bekas jejak ban mobil Andy di sekitar TKP. Andy tetap bersikeras tidak mengakuinya. Dia berkata bahwa dia membuang pistolnya ke danau dan tidak membunuh mereka. Pengadilan menetapkan Andy sebagai tersangka kasus pembunuhan dua sejoli itu dengan bukti yang ada. Andy dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup, tiap hukuman untuk masing-masing korban. Kita umpamakan Andy berumur 30 tahun. Dikali 2 jadi 60 tahun, dikali 2 lagi menjadi 120 tahun, cukup lama juga ya. Dia adalah Alice Boyd Reading, biasa dipanggil Red, dia adalah seorang penyelundup barang apapun yang diinginkan Andy, dan para napi lainnya juga. Seperti rokok, palu, poster, dan lainnya. Sirine berbunyi menandakan akan ada anak baru yang akan datang, termasuk Andy Dufresne. Red dan kawan-kawannya bertaruh untuk para anak baru, siapa yang akan menangis di malam pertama mereka di dalam penjara. Dan Red memilih Andy sebagai jagoannya, disinilah kesan pertama Red terhadap Andy muncul. Lights out! I'll introduce you around, make you feel right at home. I know a couple of big old bull queers that just love to make your acquaintance. Especially that big white mushy butt of yours. Saat lampu dimatikan, para senior mulai menggoda mereka yang baru datang, berharap akan ada anak baru yang menangis, dan tidak akan berhenti sampai ada yang menangis. Dan kita mendapatkan pemenangnya. Tapi itu membuat Hadley kepala penjara, menjadi marah karena keributan yang ditimbulkan. Hadley menghajar anak baru tersebut hingga mati. Dia mendapat pukulan di kepala menggunakan tongkat yang dilakukan kepala penjara. Keesokan harinya, Andy pertama kali memakan makanan penjara. Dan kesan pertama yang ia dapatkan adalah ulat. Ulat yang masih bergerak. Brooks, seorang senior dan juga pustakawan di penjara, meminta ulat tersebut untuk diberikan ke burungnya. Burung yang ada di kantongnya Guest berpindah di mana Andy dan para tahanan lainnya sedang mandi. Di sana Andy digoda oleh Box. Box adalah ketua geng The Sisters. Gengnya para homo. Di sini Andy dilirik oleh Box, dia sangat tertarik terhadap Andy, yang sok jual mahal. Andy menemui Red di lapangan. Di sini Andy meminta Red untuk membantunya mendapatkan palu. Palu yang panjangnya 6-7 inci. Sebelum menjadi direktur bank, Andy adalah pengrajin atau penggali batu. Dan dia ingin melakukan itu lagi di dalam penjara. Itu sebabnya dia memesan palu kecil itu kepada Red. Red juga memperingatkan kepada Andy, bahwa Box dan The Sisters menyukainya. Red. Tak butuh waktu lama, Red mendapatkan apa yang diinginkan Andy. Dan dia tersenyum, karena sebelumnya dia mengira Andy akan mencoba kabur dengan palu itu. Palu, sebesar ini. Di penjara, para napi juga memiliki aktivitas dan pekerjaan. Andy bekerja di Binatu.
Di saat Andy sedang sibuk bekerja, The Sisters mengganggu Andy dan mencoba melampiaskan hasratnya terhadap Andy. Namun Andy melakukan perlawanan. The Sisters kewalahan dan akhirnya hanya menghajar Andy. Dan itu telah menjadi rutinitas Andy, selama 2 tahun lamanya. 2 tahun yang cukup berat bagi Andy. Norton. Dia adalah sipir di penjara ini. Dia sedang membutuhkan banyak pekerja untuk mengecat atap pabrik. Lebih dari 100 napi mengajukan diri. Red, Andy, dan teman-teman yang lainnya terpilih. Mereka mendapatkan pekerjaan itu, dengan upah 1 bungkus rokok perharinya. Saat Andy dan yang lainnya sedang bekerja. Tidak sengaja Andy mendengar pembicaraan para petugas. Kepala penjara mengeluh tentang pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Pajak yang harus dibayar sangat besar. Andy sangat ahli dalam bidang perpajakan dan masalah keuangan lainnya. Dia menghampiri kepala penjara, dan mengatakan akan membantunya, secara cuma-cuma. Dia hanya meminta sebotol bir, untuk setiap rekan kerjanya. Saat itulah Andy mendapat banyak teman, termasuk kepala penjara. Malam harinya, para napi menyaksikan film Rita Hayworth. Satu-satunya film yang selalu ditunggu para napi. Maklumlah, terlalu lama di penjara. Di sana Andy memesan poster Rita Hayworth kepada Red. Butuh berminggu-minggu untuk mendapatkannya, karena ukurannya yang besar. Sesaat setelah Andy keluar dari bioskop, The Sisters kembali mengganggunya, dan ingin mencoba melampiaskan hasratnya lagi. Tapi lagi-lagi Andy berhasil membuat Box mengurungkan niatnya. Dan The Sisters hanya menghajarnya. Andy dirawat di rumah sakit, sedangkan Box dimasukkan ke lubang. What's up, Boggs? It's your world, boss. Setelah Box keluar, kepala penjara menunggu di selnya. Dia menghajar Box, hingga membuat Box menjadi lumpuh. Dan The Sisters tidak akan pernah mengganggu Andy lagi. Beberapa minggu kemudian, Red menerima paket besar. Di mana salah satunya adalah poster Rita Hayworth. Keesokan harinya, dilakukan penggeledahan mendadak yang dipimpin oleh Norton, kepala sipir. Di mana sel Andy adalah salah satu yang digeledah. Setiap sudut dan setiap barang yang ada di dalam sel diperiksa. Mereka tidak menemukan hal yang berbahaya dan mencurigakan. Loh, di mana palu Andy ya? Penggeledahan itu sebenarnya hanyalah alibi, karena sebenarnya Norton ingin Andy membantunya dalam mengurus keuangannya, dan petugas lainnya yang ada di penjara. Dia juga ditempatkan di perpustakaan bersama Brooks. Dan di sanalah Andy melakukan aktivitas barunya. Termasuk mengurus perpajakan petugas. Semua petugas dalam setahun. Andy diizinkan menggunakan staf untuk membantunya, dan Red yang dipilih Andy. Karena terlalu banyak pajak yang harus diurus. Mendadak Brooks lepas kendali dan menyandera Haywood. Dia melakukannya, setelah ia tahu akan dibebaskan. Dia mencoba melakukan pembunuhan, agar dia tetap berada di penjara. Asal kalian tahu, Brooks sudah 50 tahun di penjara. Dia dianggap orang penting, dan berpendidikan di penjara. Beda halnya jika di luar, dia hanya dianggap mantan narapidana dan orang tua biasa. Hari-hari Brooks diisi dengan bekerja di minimarket, di mana Brooks sering dikomplain oleh manajernya. Dia merasa depresi, dan kesepian akan hidupnya yang sekarang. Tidak ada gunanya lagi untuk hidup, dan akhirnya Brooks mengakhiri hidupnya, dengan cara gantung diri. Andy dan Red sedih mendengar kabar duka tersebut. Menurut Red, seharusnya Brooks menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Cukup sedih-sedihnya ya. Kabar gembira didapatkan Andy, di mana akhirnya negara mengabulkan permintaan Dufresne dengan memberikan bantuan berupa buku. Andy juga mendapat bantuan dana, sejumlah $200. Butuh 6 tahun bagi Andy, mengirim surat setiap minggunya, sampai permintaannya dikabulkan. Andy juga mendapat piringan lagu, di mana dia memutar piringan lagu itu, dengan suara yang keras. Membuat seisi penjara mendadak diam, dan menikmati lagu tersebut. Tapi tidak kepala sipir, dan petugas lainnya, mereka marah atas kelakuan Andy, dan mengurung Andy di dalam lubang. Beberapa waktu kemudian, Andy lagi-lagi mendapat bantuan berupa buku, dan uang sebesar $500. Membuat Andy memperindah perpustakaan, dan mengubah namanya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Brooks.
Norton, tokoh yang alim namun juga korup. Dia memanfaatkan kejeniusan Andy untuk memuluskan kejahatannya seperti penipuan, penggelapan, dan penyuapan. Sehingga banyak pencucian uang yang terjadi di penjara itu. Andy menggunakan identitas palsu, bernama Randall Stevens, sebagai pemilik rekening bank, yang menampung semua hasil kejahatan Norton. Randall Stevens tidaklah nyata, tetapi memiliki identitas dan berkas yang valid. Andy pernah berkata kepada Red, dia adalah orang baik di luar penjara. Dia menjadi jahat hanya di penjara. Tak terasa waktu berlalu, Red dan Andy kedatangan tahanan baru. Tommy Williams, berandalan muda, yang menghabiskan waktunya dari satu penjara ke penjara lainnya. Kasusnya membobol dan mencuri. Kasus yang sama di setiap penjara yang pernah ia tinggali. Tommy meminta Andy untuk membantunya dalam mengikuti ujian kesetaraan SMA. Tetapi masalahnya, Tommy tidak mahir membaca. Namun itu tidak menghentikan Andy untuk membantu Tommy. Hari-hari Tommy diisi dengan belajar. Begitu juga Andy yang senantiasa mengajarinya. Dia belajar dengan giat dan keras. Usaha tidak mengkhianati hasil. Akhirnya Tommy lulus dengan nilai C+. Suatu hari, Tommy bertanya kepada Red mengenai kasus Andy. Red menceritakan semua tentang kasus Andy kepadanya. Dan mendadak Tommy terdiam. Dia ingat dengan seorang napi, di penjara lain yang pernah ia singgahi 4 tahun lalu. Napi itu bercerita, bahwa ia merampok dan membunuh orang kaya, beserta wanita yang ditidurinya. Wanita yang ditiduri orang kaya tersebut, telah memiliki suami. Suaminya adalah seorang direktur bank. Dan suaminya dipenjara karena dituduh membunuh mereka. Itulah yang dikatakan napi tersebut. Setelah Andy mendengar cerita Tommy, Andy segera mendatangi kepala sipir, dan menjelaskan apa yang diceritakan Tommy. Berharap Norton membantunya agar segera bebas, namun Norton menolak dengan berbagai alasan. Karena dia merasa, Andy sangat berguna baginya, dalam memuluskan segala rencananya. Andy berakhir di lubang, setelah menyinggung Norton, dengan berkata tidak akan membocorkan semua kegiatan pencucian uang Norton. Tidak hanya itu, Norton juga membunuh Tommy, dengan tuduhan percobaan melarikan diri. Tommy yang malang, dia baru saja menyelesaikan ujian SMA-nya. He asked me for a length of rope. Rope? Setelah Andy keluar dari lubang, Andy meminta tali kepada Haywood. Entah untuk apa, tetapi Red dan yang lainnya mengingat kejadian Brooks. Mereka khawatir, Andy juga akan melakukan hal yang sama seperti Brooks. Malam di mana Andy kembali ke selnya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Red sangat khawatir akan apa yang akan dilakukan Andy di malam ini. That was the longest night of my life. Red melewati malam, dengan penuh kecemasan. Keesokan paginya, saat semua napi sudah keluar dari sel, Andy tidak keluar dari selnya. Membuat Red berpikir, apa yang telah terjadi kepada Andy. Oh my holy God. Petugas mendatangi sel Andy, dan mendapati sel Andy kosong. Andy telah menghilang. Kepala sipir dan petugas lainnya, datang untuk melakukan pengecekan. Tidak ditemukan tanda-tanda Andy melarikan diri. Red dipanggil, karena Red adalah satu-satunya tahanan yang sangat dekat dengan Andy. Dia ditanya mengenai hilangnya Andy, namun Red juga tidak mengetahuinya. Norton marah, karena tidak ada satupun yang mengetahuinya. Norton melempar batu-batu kerajinan Andy ke segala arah. Saat Norton melempar batu ke arah poster Rita Hayworth, poster itu berlubang dan menembus dinding. Norton membuka poster tersebut. Terdapat terowongan kecil di sana. Andy telah kabur melalui terowongan tersebut. Jadi begini, selama ini semua barang-barang yang Andy pesan kepada Red itu semua untuk membantu Andy kabur. Palu kecil untuk menggali terowongan, dan poster Rita Hayworth untuk menutup terowongan yang digali Andy. Butuh 20 tahun bagi Andy untuk menyelesaikan terowongan itu. Sebelum menjalankan aksinya, Andy telah menukar buku, dan semua dokumen berisi catatan kejahatan Norton dengan Bible. Dia juga telah menukar sepatu Norton, dan memakai kemeja Norton, sebelum dia kabur. Tali yang dipesan Andy kepada Haywood, digunakan untuk mengikat semua barang yang dibawa Andy, di kakinya, saat dia merangkak di terowongan ini.
Suara petir membantunya melubangi saluran pembuangan di penjara itu. Andy merangkak di saluran yang penuh dengan kotoran napi, dia merangkak sejauh 500 yard atau 450 meter jauhnya. Gak kebayang gimana wanginya. Keesokan paginya, Andy pergi ke suatu bank untuk mencairkan deposito, hasil kejahatan Norton dengan mengatasnamakan Randall Stevens, sebesar $370.000. Andy Dufresne telah mengubah identitasnya menjadi Randall Stevens. Dia sudah merencanakan ini semua dengan baik. Andy juga meminta pihak bank untuk memberikan sebuah amplop ke polisi, di mana amplop itu berisi semua catatan kejahatan Norton. Andy pergi meninggalkan kota dengan membawa seluruh uang hasil kejahatan Norton. Keesokan harinya, kepala penjara ditangkap atas kasus pembunuhan. Di sini juga kita jadi tahu, di mana selama ini Andy menyimpan palu kecilnya. Saat Norton akan ditangkap, Norton mengakhiri hidupnya dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Jelas dia malu dan syok atas apa yang telah terjadi. Dia juga tidak menyangka bahwa selama ini Andy berhasil mengelabuinya. Tak lama setelah berakhirnya kepemimpinan Norton, Red menerima kartu pos yang berisi lokasi perbatasan, di mana Andy sedang menyeberangi perbatasan itu. Please sit down. Untuk kesekian kalinya, Red menjalani sidang pembebasannya. Kali ini pembebasan Red disetujui, dengan pembebasan bersyarat. Setelah 40 tahun, akhirnya Red bebas dari penjara. Di sini kita melihat, jika Red berada di tempat di mana Brooks pernah tinggal, dan bekerja di tempat yang sama. Red bebas dari penjara, namun tidak merasa bahagia, dia merasakan apa yang Brooks rasakan. Hidup di luar penjara terasa hampa, dan kesepian. Hingga Red berniat melakukan hal buruk agar bisa kembali ke penjara. Tapi janjinya terhadap Andy, menghentikan niat buruknya. Dia berjanji akan pergi ke suatu tempat, saat dia bebas. Tibalah Red di tempat di mana Andy meletakkan kotak kecil, yang berisi sepucuk surat, dan uang ratusan dolar. Surat itu berisi, bahwa Red diminta untuk menyeberangi perbatasan di mana Andy berada sekarang. Untuk pertama kalinya, Red merasa bahagia semenjak pembebasannya. Dia bahagia karena akan bertemu dengan kawan lamanya. Andy Dufresne, yang sekarang telah berganti nama, menjadi Randall Stevens. Film pun BERAKHIR. Berakhir. Pesan moral yang terdapat dalam film ini adalah, jangan menyerah dan jangan berhenti berharap. Kita harus percaya pada harapan, karena tidak ada yang tidak mungkin untuk dilakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya gan, dan jaga kesehatan kalian.